Barisan aritmetika. Nobita, kamu tahu barisan aritmetika nggak? Hah? Barisan apa Doraemon? Kalau begitu, ayo kita belajar barisan aritmetika. Tapi kita belajar tentang barisan terlebih dahulu ya. Nobita, barisan dalam matematika adalah susunan teratur dari bilangan-bilangan atau objek lain yang diatur berdasarkan suatu pola tertentu. Nah, pola inilah yang harus kita cari. Ayo bandingkan banyak meja dan kursi pada kedua gambar di bawah ini. Perhatikan gambar pertama. Di sana terdapat satu meja berbentuk segi empat yang dilengkapi 4 kursi. Oh iya, aku lihat ada satu kursi di setiap sisi meja itu. Jadi totalnya 4. Betul. Nah, sekarang perhatikan gambar kedua. Jika dua meja disatukan, maka dapat dilengkapi dengan 6 kursi. Loh, kok jadi 6? Kan harusnya 4 dikali 2. Jadi 8 kursi Doraemon. Aku bingung kenapa tidak jadi 8. Nah, inilah bagian yang menarik Nobita. Pola tidak selalu berarti 2 kali lipat atau ditambah dengan angka yang sama persis. Kita harus lebih teliti melihat bagaimana perubahannya terjadi ketika meja digabung. Coba bayangkan Nobita, ketika dua meja segi empat disatukan, ada sisi meja mana yang sekarang saling berdempetan dan tidak bisa ditempati kursi lagi. Lihatlah sisi meja yang saling menempel di bagian tengah. Kursi di sana kan jadi tidak bisa dipakai. Oh iya, sisi meja yang di tengah itu sekarang menempel satu sama lain. Jadi tidak bisa ditaruh kursi. Kursi di ujung-ujung meja dan di sisi atas bawah yang panjang masih bisa dipakai. Tepat sekali. Jumlah kursi berkurang di sisi yang berdempetan. Sekarang mari kita lihat datanya dalam tabel agar lebih jelas. Banyak meja 1, banyak kursi 4. Banyak meja 2, banyak kursinya 6. Banyak meja 3, banyak kursinya 8, dan seterusnya. Tabel tersebut menampilkan pola bilangan 4, 6, 8, 10, 12, 14. Jika lebih diteliti, pola bilangan di atas disusun berdasarkan aturan tertentu. Pola bilangan yang demikian disebut dengan barisan bilangan. Nobita, perhatikan angka-angka kursi itu lagi. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Apa yang kamu lihat terjadi dari satu jumlah kursi ke jumlah kursi berikutnya? Dari 4 ke 6 itu ditambah 2. Dari 6 ke 8 ditambah 2 lagi. Dari 8 ke 10 juga ditambah 2. Dan seterusnya. Jadi, bisa kita simpulkan, polanya adalah saat kita mulai dengan satu meja, ada 4 kursi. Saat kita menambah meja, meja kedua, ketiga, dan seterusnya, kita selalu mendapatkan 2 kursi tambahan, satu di sisi panjang atas, satu di sisi panjang bawah. Karena sisi pendek yang tadinya ada kursi sekarang berdempetan. Terdiri dari berapa suku barisan tersebut? Bagus, kita punya 6 suku atau anggota barisan di tabel itu. Suku ke-1 dilambangkan dengan U1, suku kedua dilambangkan dengan U2, suku ketiga dilambangkan dengan U3, suku keempat dilambangkan dengan U4, suku kelima dilambangkan dengan U5, suku keenam dilambangkan dengan U6. Sehingga barisan bilangan bulat dapat dinyatakan dalam bentuk umum yaitu U1, U2, U3 sampai seterusnya hingga UN. Ingat, U1, U2 itu melambangkan suku ke-1, suku kedua, dan seterusnya. Dalam barisan, suku itu dilambangkan dengan huruf U, dan angka yang berada di samping huruf U merupakan bilangan asli atau N. Jika dituliskan, maka dibaca suku ke N. Mengerti, Nobita? Mengerti Doraemon? Nah, sekarang kamu sudah tahu tentang barisan. Sekarang kita lanjut ke barisan aritmetika. Kamu tahu nggak barisan aritmetika itu apa, Nobita? Aku gak tahu. Boleh tolong jelasin? Boleh, coba sekarang perhatikan permasalahan berikut. Shizuka, seorang pengrajin kain di kotanya. Ia dapat menyelesaikan 6 helai kain berukuran 2,4 meter kali 1,5 meter selama 1 bulan. Permintaan kain tersebut bertambah sehingga Shizuka harus menyediakan 9 helai kain pada bulan kedua dan 12 helai kain pada bulan ketiga. Dia menduga jumlah kain untuk bulan berikutnya akan 3 lebih banyak dari bulan sebelumnya. Dengan pola kerja tersebut, pada bulan berapakah Shizuka menyelesaikan 63 helai kain?
Bagaimana ya caranya aku tahu pada bulan keberapa Shizuka bisa menyelesaikan 63 helai kain Doraemon? Seperti ini caranya, simak baik-baik ya. Dari permasalahan tersebut, kita bisa menuliskan jumlah kain sejak bulan pertama, seperti berikut. Bulan ke-1, U1 sama dengan A sama dengan 6. Bulan kedua, U2 sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 9. Bulan ketiga, U3 sama dengan 9 ditambah 3 sama dengan 12. Diperoleh dari U3 sama dengan 6 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Atau U3 sama dengan 6 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 12. Bulan keempat, U4 sama dengan 12 ditambah 3 sama dengan 15. Diperoleh dari U4 sama dengan 6 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 15. Atau U4 sama dengan 6 ditambah 3 dikali 3 sama dengan 15. Demikian seterusnya. Setiap bulan berikutnya bertambah 3 helai kain. Jadi, untuk bulan ke N, kita bisa menuliskan rumusnya UN sama dengan 6 ditambah N dikurangi 1 dikali 3. Nah, sebagai informasi, suku pertama juga bisa dilambangkan dengan huruf A. Sampai di sini kamu mengerti, Nobita? Mengerti Doraemon? Ayo lanjut. Sesuai dengan pola itu, kita ingin tahu 63 helai kain selesai dikerjakan pada bulan ke N. Untuk menentukan N, dapat diperoleh dari 63 sama dengan 6 ditambah N dikurangi 1 dikalikan 3. 3 dikalikan ke dalam kurung, maka 63 sama dengan 6 ditambah 3N dikurangi 3. Maka 63 sama dengan 3 ditambah 3N. Kemudian 63 dikurangi 3, maka 60 sama dengan 3N. Sehingga N sama dengan 20. Jadi, pada bulan ke-20, Shizuka mampu menyelesaikan 63 helai kain. Nah, bagaimana Nobita? Sudah paham belum? Wah, ternyata seperti ini cara menyelesaikannya. Nah, Nobita, dari semua yang sudah kita pelajari tentang barisan kain Shizuka dan bagaimana suku-suku itu didapatkan, dapat disimpulkan bahwa barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang beda setiap suku yang berurutan adalah sama. Beda dinotasikan B, memenuhi pola berikut. B sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2 sama dengan U4 dikurangi U3 dan seterusnya. Sehingga B sama dengan UN dikurangi UN dikurangi 1. Di sini N adalah bilangan asli sebagai nomor suku dan UN adalah suku ke N. Berdasarkan definisi tersebut, diperoleh bentuk umum barisan aritmetika sebagai berikut. U1, U2, U3, U4 sampai seterusnya hingga UN. U1 bisa dilambangkan dengan A, selisih antar suku-suku itu dilambangkan dengan B, atau itu adalah selisih atau beda. Setiap dua suku yang berurutan pada barisan aritmetika memiliki beda yang sama, maka diperoleh U1 sama dengan A, U2 sama dengan A ditambah 1 dikali B, U3 sama dengan U2 ditambah B, sama dengan A ditambah 1 dikali B ditambah B, maka U3 sama dengan A ditambah 2 dikali B. Kemudian U4 sama dengan U3 ditambah B, sama dengan A ditambah 2 dikali B ditambah B. Maka U4 sama dengan A ditambah 3B, dan seterusnya. Nah, dari pola tersebut, coba kalian cari tahu, apa rumus umum untuk menemukan suku ke N pada barisan aritmetika ini? Jika sudah menemukannya, coba pahami contoh-contoh yang telah disajikan pada aplikasi. Kemudian lakukan latihan dan kerjakan kuis.